sebagai anggota Majelis Rakyat Papua menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari seluruh tokoh. Bapak Ibu yang hadir bukan anak-anak kecil, karena itu patut saya menyampaikan terima kasih atas memenuhi undangan kami dalam rangka saya melakukan reses sesuai dengan program Majelis Rakyat Papua. Dalam masa sidang 2, kami akan melakukan reses turun ke setiap tempat yang mengutus kami untuk mencari aspirasi, duduk berdiskusi bersama apa yang diharapkan, apa yang harus kami sampaikan, dan saya pada hari ini Tuhan izinkan melaksanakan dengan mengundang para tokoh karena saya merasa penting untuk mendengarkan semua ide, gagasan, harapan, pergumulan, keluh kesah terkait dengan masyarakat kita, tetapi juga terkait dengan kondisi terkini tanah Papua yang hari ini semua kita lihat bagaimana dinamikanya. Hal ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Karena itu, semua orang yang menghuni di atas tanah ini, termasuk kami, itu kita bersama-sama untuk berpikir bagaimana kita menjaga tanah ini supaya ada dalam suasana damai, masyarakat kita dapat hidup yang layak. Karena itu, baru pertama kali saya mengundang para tokoh. Saya tidak mengundang seluruh kekuatan kami, tapi hari ini saya mengundang Bapak Ibu. Saya percaya ketika satu orang diundang, tetapi semua orang tahu bahwa di belakang Bapak Ibu sebegitu banyak umat yang ada berdiri. Hari ini situasi Papua ada dalam kondisi yang saya bisa katakan bahwa tidak berdaya. Karena itu, Lembaga Majelis Rakyat Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus nomor 21 pasal 19, di mana kami diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut. Kami punya tugas untuk menjaga, memproteksi, memberdayakan, memberikan perlindungan, mengafirmasi, bahkan juga membela, mengadvokasi seluruh hak-hak rakyat sipil yang hari ini bisa dikatakan sebagai hak-hak mereka kita langgar, atau siapapun dia, manusia punya hak asasi manusia harus dijaga. Karena itu Majelis Rakyat Papua di dalam tupoksinya, termasuk salah satu yang hari ini saya bisa mengundang Bapak Ibu, karena itu adalah amanat. Kami selama 7 hari melaksanakan reses oleh 48 orang. Saya hari ini terakhir untuk menyelesaikan semua kunjungan saya di Kabupaten Jayapura. Karena itu betapa pentingnya pertemuan hari ini, dan pertemuan ini saya bisa tegaskan bahwa pertemuan hari ini sangat mahal. Sangat mahal. Sebab sangat sulit sekali untuk kita bisa hadirkan Bapak Ibu yang punya kapasitas. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang perempuan. Tapi kami punya pergumulan yang sama dengan semua umat di tanah Papua. Sebentar saya bisa memutar video klip saya, video singkat saya, bagaimana saya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke. Hari ini saya bisa katakan bahwa tanah Papua ada dalam kondisi yang tidak berdaya. Manusianya, sekali lagi, manusianya itu sangat tidak berdaya. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang bisa menolong mereka?
Tuhan berikan kita kekayaan yang luar biasa. Tuhan berikan manusia Papua yang luar biasa. Karena itu hari ini dalam doa saya tadi pagi, kiranya Tuhan menghadirkan semua orang yang menurut pandangan saya, mereka lah orang-orang yang akan buka mulut hari ini dan kami akan bicara tentang tanah dan manusia Papua. Tidak ada orang dari luar yang datang bisa memperbaiki nasib kita, kecuali kalau kita sendiri yang harus bangun dalam kesatuan hati. Kita harus bersatu sebagai bangsa yang besar, sebagai daerah kita yang besar, kita harus duduk bicara tentang ini. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua LMA Portumbai, orang tua kita. Terima kasih kehadiran Bapak, juga yang mulia Bapak Herman Yoku, yang juga saya undang untuk bersama-sama untuk memberikan beberapa informasi supaya kita menjaga keseimbangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Albert Yoku selaku Ketua FKUB, tetapi beliau adalah Ketua Forum Masyarakat Tabi. Karena itu hari ini saya sengaja siapkan ruang seperti ini supaya kita sekalian bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, apa yang ada di dalam hati, unek-unek. Silakan sampaikan, jangan takut. Karena MRP hadir untuk itu. Kalaupun sampai hari ini kami belum memberikan pelayanan yang baik, atas nama lembaga saya juga menyampaikan permohonan maaf, tetapi kita yakin bahwa tidak ada kata terlambat. Kalau kita bangkit, berarti kita pasti akan melakukan sesuatu untuk menuju kepada perubahan, dan pasti daerah kita akan maju. Seluruh umat di tanah Papua akan diberkati, dan kerinduan dari semua orang asli Papua, bahkan semua saudara-saudara yang datang hidup bersama berdampingan dengan kita pun, kita menjaga tanah ini dalam suasana hati yang damai, sukacita, supaya semua orang bisa hidup dalam ketentraman. Ini beberapa kata-kata buka dan tujuan daripada pertemuan hari ini. Sekali lagi, ini dalam rangka reses sesuai dengan agenda kerja dari Majelis Rakyat Papua. Setelah selesai, kami masuk, baru Panbus akan melakukan rapat kembali. Kami melakukan pembukaan masa sidang melalui rapat pleno, baru seluruh aktivitas kami lakukan untuk 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan akan ada seperti ini lagi. Ini mekanisme yang ada dalam lembaga. Dan Bapak Ibu semua kita tahu bahwa kita semua yang hadir ini juga, dan saya selaku anggota bersama-sama dengan seluruh komunitas Indonesia Bersatu. Kita hari ini bicara tentang bagaimana nasib orang Papua ke depan. Kita tidak bicara hal-hal lain. Karena itu MRP telah melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan juga pihak Polda khusus untuk penerimaan Bintara Noken. Jadi kalau bapak-bapak, para tokoh yang hadir melihat bagaimana anak-anak kita berjuang, dan kita juga patut bersyukur karena satu institusi negara bisa membuka peluang kerja buat anak-anak asli Papua. Dengan demikian dampaknya akan mengurangi pengangguran. Kehidupan keluarga itu bisa ditolong oleh anak yang masuk dalam polisi. Pasti dia akan punya penghasilan. Dengan demikian keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang hari ini anak-anak mereka ada ikut, kalau misalnya lolos, berarti puji Tuhan, dia bisa menjadi berkat buat keluarganya. Kemudian kami dari afirmasi juga sudah Bapak Ibu juga melihat ada 240 sekian calon perwira yang mereka tes di tahun ini juga, dan puji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak lulus, sekalipun ada tuntutan, tapi itu semua dibiayai oleh dana otsus.
Untuk apa? Supaya mereka pun kembali untuk menjadi berkat, menjadi pelindung, pengayom buat rakyat kita. Jadi ada 246 perwira yang sudah lolos dan dalam waktu-waktu ini mereka ada dalam studi, mereka mengikuti pendidikan di Jawa. Kemudian juga ada 9 sekolah kedinasan yang juga menjadi tim afirmasi atau lembaga Majelis Rakyat Papua memberikan keberpihakan kepada anak-anak ini. Jadi bukan Polri, TNI, Polri saja, tetapi MRP juga dari tim afirmasi kami melakukan kerja-kerja bersama dengan pemerintah provinsi khusus untuk PDN dan juga ada Poltek Bank, ya, Politeknik Penerbangan yang ada di ST, kemudian ada Politeknik Pelayaran di Sorong, dan ada beberapa sekolah kedinasan yang juga memberikan peluang pada anak-anak kita untuk bisa masuk ke sana. Karena itu kami selalu tim afirmasi selalu ada di kantor 1 kali 24 jam untuk melayani semua anak-anak yang datang atau siapapun orang asli Papua yang berkepentingan untuk masuk kemana saja. Kami harus keluarkan rekomendasi keasliannya sebagai orang asli Papua, dan itu kerja-kerja dari tim afirmasi. Dan juga ada banyak hal yang nanti kita akan lakukan. Kemudian juga ada satu tim yang sudah dibentuk, yaitu tim pokok-pokok pikiran, tetapi sekarang dibilang tim RU Otsus MRP. Nah, ini juga kemarin baru dalam pleno mereka menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, termasuk kalau Bapak Ibu semua kita boleh lihat, hari ini MRP mendaftar di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi, itu menurut tim kerja dari Lembaga Majelis Rakyat bersama dengan kami tim afirmasi. Karena itu apapun yang kami lakukan, hasil dari para tim kerja atau pansus atau panja, kami harus memplenokan, melegalkan, baru kita akan menyampaikan kepada pihak terkait. Itu yang kerja-kerja kami, dan saya pikir untuk RU Otsus mengapa kita harus angkat, karena dinamikanya hari ini cukup alot. Karena itu kita selalu harus melihat dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, memberikan pandangan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan institusi masing-masing. Karena itu hari ini kami juga bisa mendapatkan beberapa masukan dari Bapak Ibu semua. Ada situasi Papua terkini hari ini. Kita melihat bahwa Kabupaten Yalimo masalah pilkada kemudian hancur-hancuran. Kemudian ada lagi banyak persoalan. Bukan itu saja, ketika kita berpikir tentang politik di tanah Papua, kita mengabaikan masyarakat yang harusnya kita mencari, menyentuh, menjangkau untuk kita melayani mereka. Nah, ini hal-hal yang tidak seimbang menurut pengamatan saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang diutus oleh gereja. Ya Bapak Ibu, saya diutus oleh GKI di tanah Papua, dan saya ada di Pokjagama. Karena itu apapun yang benar harus kita berdiri di atas prinsip itu. Sekalipun konsekuensinya berat, tapi itulah kita anak-anak Tuhan, harus dengan iman kita melakukan segala sesuatu. Jadi itu yang kerja-kerja kami dari 3 tim yang sudah kita bentuk, termasuk juga tim RU Otsus, mereka mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, seluruh lembaga negara pasti diberikan aturan main. Jadi aturan main di DPR ada, semua keputusan harus paripurna, aturan di MRP juga semua harus rapat. Jadi ini yang kami sementara kerjakan. Terima kasih Bapak, kira-kira begitu. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yoku juga untuk menyampaikan beberapa pandangan. Pernyataan sikap Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 menyatakan 1.
dalam gugatan MRP dan MRPB kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait revisi Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tidak memiliki legal standing atau tidak sesuai mekanisme karena tidak melewati proses rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota MRP. Maka Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua menyatakan bahwa gugatan dari MRP ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak. 2. MRP merupakan lembaga kultur yang berasal dari utusan masing-masing lembaga, yaitu para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Sehingga jati diri dari MRP adalah memperjuangkan persoalan hak-hak dasar orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan memperjuangkan kepentingan politik tertentu. 3. Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua menyatakan bahwa setiap anggota MRP sebagai utusan dari komponen adat, komponen agama, dan komponen perempuan mempunyai hak menyampaikan pendapat dan berkewajiban menyatakan aspirasi dalam menyikapi masalah yang dibahas oleh MRP. 4. Semua yang dilakukan tim kerja pokok-pokok pikiran MRP tidak sesuai dengan tata tertib MRP. Hal yang dilakukan oleh pimpinan MRP adalah untuk kepentingannya dan tidak bisa diklaim mewakili lembaga MRP secara kelembagaan. Karena itu, gugatan ke MKRI harus ditolak. Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua meminta kepada lembaga audit negara, dalam kurung Inspektorat Daerah Papua, BPK, KPK, Polri, dan Kejaksaan, untuk segera melakukan audit anggaran yang digunakan oleh tim kerja pokok-pokok pikiran rancangan Undang-Undang Otsus Papua. 6. Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Majelis Rakyat Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Yang Mulia anggota Majelis Rakyat Papua, kelompok kerja agama, dan kelompok kerja adat. Terima kasih. Pak, sudah di situ saja, Bapak di situ. Ya. Dengan ini kami menyerahkan pernyataan sikap dari Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua kepada Ibu Yang Mulia Ibu Dolin Cendewe dan Yang Mulia Bapak Herman Yoku. Aspirasi ini kami serahkan. Tahan, Pak. Balik, Pak. Ibu balik. Ibu dan Bapak pegang Yang Mulia. Ya, ya. Bapak Pendeta Yoko juga pegang. Oke. Mantap. Oke, sip. 1, 2. Ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Pak, kita tahu apa semua. Ya terus langsung. Bawa cara ambil saya. Ambil pondok saja dulu. Sudah, oke.